official gua bisa dibilang beruntung karena sempat ngikutin proses yang namanya bimbingan pranikah sebelum gua married. Tapi ada mungkin orang-orang dulu atau mungkin ada beberapa orang yang belum mengikuti atau telat lah mengikuti bimbingan pranikah gitu ya. Sebenarnya gua itu di bimbingan pranikah itu ya, proses itu mengungkapkan beberapa fakta pernikahan yang nggak pernah dikasih tahu orang lain, atau mungkin nggak dikasih tahu gitu. Ada fakta pernikahan yang perlu lu tahu tapi nggak dikasih tahu gitu. Jadi gue share sedikit ya beberapa fakta pernikahan yang memang orang-orang lain tuh nggak bicarakan. Yang pertama itu pernikahan itu nggak cuman cinta ya. Jadi cuman modal cinta doang pernikahan itu nggak bisa jalan dengan baik lah gitu. Pernikahan itu lu mesti punya visi misi bersama yang memang selaras dan satu tujuan gitu loh. Bagaimana cara mengurus anak, bagaimana menyekolahkan anak, agamanya si anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana keuangannya, segala macam. Itu banyak banget yang kalian mesti punya visi misi bersama di antara suami dan istri. Jadi nggak cuma modal cinta doang makan tai aja. Tadi visi misi. Yang kedua, fakta pernikahan yang perlu kalian tahu. Begitu kalian menikah, tahun pertama adalah tahun yang paling menentukan. Di situ kalian beradaptasi. Dulunya yang masih tidur sendiri jadi tidur berdua. Dulunya nggak ada yang ngerecokin. Lu lagi main game nggak ada yang ngerecokin, sekarang ada yang ngerecokin. Dulunya lu lagi nonton ada yang ngerecok, dulunya lagi nonton nggak ada yang ngerecokin, sekarang ada yang ngerecokin, ganti channel lah segala macam. Nah, dulu pencet sikat gigi itu ngasal, sekarang pencet sikat gigi mesti teratur segala macam. Mungkin kalau buat suami ya, tiba-tiba di rumah banyak rambut bertaburan di lantai gitu ya kan. Dulu yang nggak ada rambut di lantai, sekarang jadi banyak rambut di lantai. Terus kalau buat istri, dulu yang tidur aman, tenang, tentram, damai, senyap gitu ya, sekarang tidur ada. Nah, di tahun pertama itu yang paling menentukan. Lulu pada tuh harus bisa menyesuaikan diri gitu ya kan. Penting sekali fase ini kalian mesti harus bisa kalian lewati bersama gitu ya kan. Karena ada kebiasaan pasangan yang belum tentu bikin kita nyaman gitu loh ya kan. Ya banyak lah. Oke, dan fakta yang ketiga itu setelah kalian menikah terus melewati tahun pertama, punya anak ya kan, terus mengurus keluarga, mengurus anak segala macem, kerja juga gitu ya kan. Nah, itu akan banyak gue juga merasakan gitu ya, gue pribadi tuh merasakan kayaknya tuh banyak sekali orang yang intervensi, mau ikut campur. Nggak cuman mertua ya, tapi bahkan temen pun intervensi, ikut campur. Kadang-kadang tuh bos pun juga ikut campur, intervensi. Nah, ini tuh pentingnya kalian tadi memiliki visi dan misi bersama yang satu tujuan gitu ya kan. Bagaimana kalian ini keluarga itu kan, setelah menikah itu kan si suami itu adalah nahkoda kapalnya gitu, nahkoda kapalnya. Nah, ini si istri ini, gue denger dari si ini kita mesti belok kanan nih, gue denger dari si ini kita mesti belok kiri nih. Nah, ini yang mesti kalian jaga, koordinasi dan komunikasi serta kekompakannya gitu loh. Sebagai suami tetap sebagai nahkoda kapal, sebagai istri tetap sebagai navigator. Artinya gini, baik suami ataupun istri yang didengarin itu bukan orang lain.
Ya, yang didengerin itu bukan orang lain. Ya, masukan yang positif oke dilakukan, tapi nggak perlu semuanya ditelan mentah-mentah lalu dipraktekkan di dalam keluarga kalian. Nggak gitu, diimplementasikan keluarga nggak gitu. Tapi kalian harus bisa melihat bagaimana keputusan itu diambil atas dasar komunikasi berdua gitu, suami dan istri, bukan atas dasar hasutan orang lain, ya, atau masukan dari orang lain. Karena gini, kalian menikah itu berarti punya cara berdua yang, atau punya rules lah ya, punya rules berdua yang tadi di visi misi tadi yang sudah kalian tetapkan. Nah, stick to that point, stick to the rule gitu ya. Jangan, ini kata temen aku, kita mesti ngerawat anaknya begini, kata temen gue lu begini nih, lu yang bener dong. Nah no gitu, nggak boleh begitu gitu ya kan. Jadi tetap mengikuti aturan rumah tangga kalian berdua saja. Jangan sampai kemana-mana gara-gara mendengarkan orang lain, nanti yang jadinya satu mau ke kiri satu mau ke kanan. Nah repot nih, kalian udah nggak satu tujuan lagi, satu visi misi lagi. Fakta keempat, ini juga cukup bagus ya menurut gue ya. Kalau ada cerita dalam rumah tangga kalian, ya, ada cerita, ada masalah, ada suka dukanya, ya kan, itu keep di dalam rumah tangga kalian aja, keep. Jadi kayak lagi ada masalah ya lu cukup istri, suami, dan ya kalau memang anaknya udah boleh tahu ya udah cukup di lingkaran itu aja. Papa, mama, anak udah, suami, istri, anak udah, itu aja yang cukup tahu. Yang lain nggak boleh tahu, ya kan. Apalagi sampai ke mertua, apalagi sampai ke papa, orang tua sendiri, no, karena itu bukan urusan mereka gitu. Dan jangan sampai kalian menceritakan masalah kalian, mencurhatkan kepada orang yang salah, karena mereka nggak ngalamin, dan belum apa yang mereka alamin itu belum tentu sama dengan apa yang kita alamin gitu ya kan. Gini ya, menikah itu, dengan kalian menikah itu semakin banyak ujian dan cobaannya dan badainya gitu loh ya kan. Entah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah ngurus anak, masalah intervensi orang tua. Nah, hal-hal itu tuh sebisa mungkin minta saran, oke, minta saran. Gue mau nanya nih, mungkin ke orang tua atau mungkin ke mertua, gue mau nanya, itu boleh ya kan. Tapi kalaupun lagi ada masalah, keep it to yourself gitu, keep it di intra keluarga aja, jangan kemana-mana ya kan. Itu penting juga, harus kalian lakukan. Jadi curhatnya nggak, ya kalaupun mau curhat juga jangan semuanya lu buka lah. Hanya bagian-bagian yang dimana kalian butuh bantuan saja, butuh bantuannya aja gitu loh ya kan. Mungkin minta nasihat, minta advice itu boleh gitu, boleh. Bukan berarti gue melarang lu orang nggak boleh minta bantuan siapa-siapa. Oh, justru kita harus minta bantuan gitu. Tapi circle-nya yang kecil aja ya kan, circle-nya yang kecil aja, jangan lebar-lebar, bahaya gitu. Mungkin satu atau dua orang aja yang tahu gitu, jangan semua orang tahu gitu ya kan. Ya terkadang kita ya oke lah kalau misalkan lu punya teman yang open minded, nggak suka intervensi, is okay, itu bagus gitu. Tapi kalau punya teman yang suka intervensi, yang adanya jadi ikut campur, kalian makin ribet sendiri. Official gua.